rahmatullah. Ya roh 12 ada jemalah. Ya roh lo nasib lo di ada ule. Mengadun lake bagaum dumna. Ya roh lo nasib lo di ada ubun. Salam alaikum lon tegur sapa. Di masa lalu, rencong diciptakan oleh ahli-ahli atau yang kita kenal dengan pandai besi, dan dengan bahasa Aceh yang dikenal juga dengan pandai beso. Pekerjaan mereka sangat tradisi, di mana pembuatannya melalui dari kedua tangan, yang sebagaimana yang terlihat dan yang sering mereka lakukan. Adapun awal mula penciptaan sebuah rencong itu dilakukan sebuah pertapaan atau semedi yang guna melahirkan khasiat-khasiat untuk menghasilkan karya tersebut. Adapun ciptaan mereka berupa sebilah rencong yang berbentuk tulisan Bismillah dengan nama Allah yang tersirat di situ dengan aksara tulisan atau bahasa Arab. Ada perbedaan antara senjata tajam yang dimiliki oleh daerah lain dengan senjata khasnya Aceh sendiri. Perbedaan itu sangat mencolok, di mana rencong memiliki gagang yang pada bagian ujungnya sedikit dibengkokkan ke atas, sehingga apabila dia basah atau ternoda oleh darah dari tikaman, maka dia tidak mudah terlepas dari genggaman. Sekarang para pengrajin rencong sudah mulai langka. Kampung Bait yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, yang berjarak dari Banda Aceh sekitar 25 menit, adalah salah satu daerah yang masih menjaga tradisi membuat rencong. Sebagai besar penduduknya adalah pengrajin pandai besi. Selain menjadi pandai besi, mereka juga bertani bila musim tani tiba. Selain Pak Zainul, terdapat juga di situ Pak Abu Bakar dengan umur 50 tahun kurang lebih. Beliau adalah seorang pandai besi dan juga dipercayakan untuk menjadi imam desa atau imam desa. Dan beliau memiliki 3 orang putra-putri, juga sama halnya seperti Pak Zainul dapat menyekolahkan anak sampai dengan tahap sarjana. Kurang lebih yang waktu kita belajar itu 2 tahun. Baru prosesnya kita jadi mandiri sedikit. Alhamdulillah sampai tahun 80 kita udah mandiri. Itu 80 itu khusus untuk nempa, belum untuk pengucuran belum. Ya, pengucuran kita tahun 90 waktu kita masih remaja lah. Di rencong itu belum ada yang namanya lebur. Ia tetap besi putih. Lalu akhirnya kalau yang kuningan itu
juga cara ditempa sama dengan besi putih. Tapi pada suatu hari ada Pak Ayahaya dibawa untuk bikin cetak ataupun cetak kuningan kayak sekarang ini. Dan sekarang kalau mata rencong ya katakanlah dilebur. Kalau dulu tidak, dulu tetap ditempa. Termasuk kita ini berusaha untuk membuat cetak. Akhirnya alhamdulillah sekitar tahun 80 alhamdulillah sudah berhasil. Tahun 80 termasuk membuat cetak yang demikian yang sekarang ini, dan sampai sekarang masih bertahan alhamdulillah. Kalau ditanya masalah cukup, itu siapa yang bilang cukup, yang bilang tidak itu terserah. Yang jelas bahwa ekonomi kita tetap stabil untuk buatan rencong. Pembuatan rencong dimulai dengan pencairan kuningan ke dalam cetakan seperti cetakan kue. Lebih banyak peminat rencong daripada parang. Yang pertama dilebur, sudah itu kayak selesai. Akhirnya mata itu diproses mata, dibikin gagang sampai sarung, termasuk digosok untuk dikilat. Kayak ini udah jadi ini. Rencong yang telah mereka buat akan dijual keluar daerah, dan harga rencong tersebut pun bervariasi, berkisar antara 25.000 sampai dengan 1 juta. Pendapatan sebagai pandai besi tidaklah kecil, tetapi juga tidaklah besar. Kalau masalah turun-menurun, memang kita dari dulunya termasuk turun-menurun sampai sekarang. Tapi kalau untuk anak kita nggak dikasih lagi untuk kerja, dikarenakan lebih ingin anak kita itu untuk sekolah dan ngaji. Jadi sehingga kita bercita-cita bahwa kalau kita nggak sekolah, maka anak kita apapun cita kita harus belajar, harus sukses. Kalau dulu rencana kita cuman paling kurang SMA udah cukup. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah berarti sekarang termasuk sudah sampai S2, sudah selesai. Mereka memang tidak miskin, tetapi bergerak di bidang industri besi dengan modal sendiri, dan usaha itu masih sulit. Bahkan di waktu konflik, pesanannya pun lebih banyak dan untungnya pun lebih banyak. Ternyata selain membuat kerajinan berupa parang dan rencong, mereka juga petani. Biasanya dari pagi sampai siang mereka membuat kerajinan tangan, dan setelah makan siang barulah mereka bertani. Ini adalah tradisi, dan mereka adalah penjaga dari tradisi ini. Pak Zainun, Pak Abu Bakar, dan para pengrajin di desa Bait, bila tanpa mereka mungkin kelak tanah ini bukan lagi tanah rencong. Wa mulai Allah ngan bismillah la